Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ugo Agosa dengan NIM 20081081054 dan rekan saya Muhammad Maskur dengan NIM 20081081087. Ini kami akan mempresentasikan terkait materi bilangan berpangkat. Adapun tugas ini kita ajukan untuk melaksanakan tugas praktikum desain bahan ajar matematika. Baik, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar dan tujuan. Kompetensi dasarnya itu mencakup yang pertama 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan berbentuk akar. Nah, kemudian terkait tujuannya, yang pertama, siswa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam arti toleran, gotong royong. Kemudian santun dan percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan dan melakukan serta terampil dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, kemudian terkait introduction, di sini ada beberapa hal. Nah, pada pembelajaran di kelas 7, kita pernah mempelajari tentang beberapa bilangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini mencakup min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif atau yang bisa disebut sebagai bilangan asli, yakni 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini bisa disebut sebagai negatif bilangan asli yang dimulai dari sebelum dari min 3 dan seterusnya, min 2, min 1. Nah, kemudian bilangan bulat non negatif, bilangan cacah atau bisa disebutnya yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat bilangan pecahan atau yang bisa disebut sebagai bilangan rasional dan bilangan desimal. Kemudian bilangan bulat berpangkat 2. Nah, bisa disebut sebagai bilangan kuadrat. Misalnya itu 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yakni bilangan bulat berpangkat 3 atau yang bisa disebut sebagai bilangan kubik. Bilangan kubik ini mencakup negatif 1 pangkat 3, 0 pangkat 3, 1 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, definisi pemangkatan itu yakni pemanfaatan adalah perkalian berulang sesuatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, kemudian terkait pangkat bilangan bulat positif, di sini bilangan bulat positif adalah bilangan asli yang bernilai positif. Secara umum, jika R bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka di sini kita bisa tampilkan A pangkat N sama dengan A kali dan seterusnya sampai kali A. Nah, di sini terdapat sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Yang kedua itu A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi M. Yang ketiga, A dibagi M pangkat M sama dengan A per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Yang keempat, A kali B tutup kurung N sama dengan A pangkat N kali B pangkat M. Dan yang terakhir adalah A pangkat M
dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bilangan berpangkat 1, 0, dan bulat negatif. Untuk A bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 sama dengan 1 dan A pangkat 0 sama dengan 1. Secara garis besarnya atau secara umumnya lebih mudah dipahami ketika A pangkat 0 itu akan membagi dirinya sendiri, yang dimana ketika A pangkat 0 sama dengan A dibagi A sama dengan 1. Ya, untuk A pangkat 1 itu akan menghasilkan dirinya sendiri juga. Untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif dapat digunakan formula seperti berikut ini, yaitu A pangkat negatif N akan menjadi A per 1 per A pangkat N, yang dimana si A nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena ketika A sama dengan 0 akan menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada sifat-sifat mengenai berpangkat 1, 0, dan bulat negatif. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat 1 sama dengan A. Tadi sudah dibahas untuk sifat 1, dan kemudian untuk sifat 2, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga itu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian untuk sifat keempat yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, yang dimana ini bisa berkebalikan dalam sifat bilangan bulat negatif, yaitu 1 per A pangkat M dikurangi M. Untuk sifat kelimanya itu A dibagi M, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Sama saja dengan sifat yang di bilangan bulat positif. Untuk ke-6 dan ke-7 juga sama. Oke, lanjut, next. Bilangan pecahan berpangkat bulat positif, yaitu untuk sifat-sifatnya yaitu yang pertama A per B pangkat N, yang dimana A nya itu sebanyak N dan B nya itu sebanyak N, dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 dan N dikali 0. Dan untuk sifat yang kedua itu A per B pangkat negatif N. Ketika pangkatnya negatif itu akan menjadi terbalik, menjadi B per A, yang dimana B nya itu sebanyak N dan A nya itu sebanyak N, dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk nilai M nya itu atau bilangan eksponennya harus lebih besar dari 0. Kemudian untuk sifat yang ketiga A per B pangkat 0, A per B pangkat 0 ini akan membagi dirinya sendiri, yang dimana hasilnya sama dengan 1, dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan soal-soal yang ada di layar ini. Oke, sebelum ke latihan, saya akan membahas mengenai contoh soal. Untuk contoh 1, kita sederhanakan bentuk berikut ini. Itu ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nomor 2, ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Dan soal ketiga, 4 bagi 3 pangkat 2. Soal keempat, 3 pangkat 4 pangkat 2.
kita gunakan sifat-sifat bilangan bulat positif, dimana untuk nomor 1 itu ketika 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 yaitu sama dengan, kita sederhanakan dulu 2 pangkat 3, berarti ada perkalian 2 sebanyak 3 kali, 2 dikali 2 dikali 2, kemudian 2 pangkat 4 ada sebanyak 4 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yang dimana hasil penyederhanaannya itu 2 pangkat 7. Kemudian untuk soal yang kedua, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, yang dimana kita sederhanakan dulu bentuk yang pertama, 2 pangkat 4, yang dimana perkalian 2-nya itu ada 4 kali, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 3. Kita sederhanakan bentuk 2 pangkat 3 sebanyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2, yang dimana hasilnya itu 2. Kemudian untuk soal yang ketiga, 4 dibagi 3 pangkat 2. Kita sederhanakan 4 bagi 3 pangkat 2. 4 bagi 3 dikali 4 bagi 3. Sama dengan kita samakan penyebutnya. 4 dengan 4, 3 dengan 3. 4 kali 4, terus 3 dikali 3. Jadi hasilnya 4 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Untuk soal nomor 4, kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.